Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena ketika Engkau ditolak oleh orang Yahudi, bangsa yang telah dipersiapkan Tuhan untuk menerima Sang Juru Selamat, maka Engkau mengalihkan penolakan itu kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Putra-Mu Yesus, Sang Juru Selamat. Semoga kami menerima Yesus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh perasaan, dan sepenuh hidup. Berkatilah kami, doronglah kami untuk mencintai dan menerima Engkau dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang seorang yang membeli kebun anggur, mempersiapkan segala-galanya, tembok, tempat air, supaya kebun anggur itu berkembang, bertumbuh, subur, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Dan ketika itu diserahkan kepada pekerja untuk menghasilkan buah, menghasilkan panenan yang berlimpah. Tetapi ternyata si pekerja itu tidak memberikan hasil panenan kepada sang pemilik. Bahkan ketika diutus orang untuk meminta hasil kerja mereka, hasil karya mereka di mana tanah kebun anggur yang subur itu, justru utusan itu dibunuh. Diperlakukan tidak adil. Sampai bahkan sang pemilik itu menyerahkan putranya sendiri pun, putranya harus dibunuh juga oleh sang pemilik supaya mereka mengira bahwa warisan itu akan jatuh kepada mereka. Saudara, para pendengar yang mendengarkan perumpamaan Yesus ini merasa tersinggung karena merekalah yang sebetulnya adalah para pekerja, adalah para penyewa tanah itu. Lalu mereka marah dan tidak terima. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang sebetulnya yang Tuhan telah lakukan kepada bangsa Israel. Ya. Selama berabad-abad Allah mempersiapkan, mulai dari Abraham, kemudian para bapak bangsa, kemudian para nabi, ya. Semua dipersiapkan supaya mereka mampu menerima Sang Yesus Juru Selamat Penebus. Ternyata tidak. Mereka tidak menerima, bahkan membunuh Yesus. Memperlakukan Yesus dengan kejam. Dan itulah yang terjadi. Ya. Maka saudaraku terkasih, ini juga merupakan simbol dari hidup kita. Dan karena bangsa Yahudi menolak, maka karya keselamatan itu sampai kepada kita semua. Kita bersyukur karena penolakan orang Yahudi itu membuat kita beriman kepada Yesus. Menerima Yesus Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, arti perumpamaan itu. Secara konkret apa? Tuhan telah mempersiapkan kita. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang paling indah, paling bagus, paling mulia. Tuhan telah memberikan berbagai macam rahmat, memberikan berbagai macam karunia, memberikan berbagai macam bakat, talenta, kemampuan, putranya sendiri, Yesus, Bunda Maria, para kudus, para malaikat agung, semua. Supaya kita memberikan hasil yang terindah kepada Tuhan Yesus. Dan tidak selalu berhasil.
Dan banyak orang justru menolak. Di zaman ini banyak orang misalnya di Eropa dengan ateisme menolak Tuhan. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Untuk apa? Mereka mampu dan dimampukan, mereka merasa bahwa inilah yang terbaik bagi hidup mereka. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah paradoks kehidupan. Tuhan yang telah melakukan yang terbaik, terindah, termulia, dan terbesar bagi manusia, tetapi ditolak oleh manusia. Saatnya Tuhan akan mempertanggungjawabkan, mereka akan mempertanggungjawabkan, bukan Tuhan, mereka akan mempertanggungjawabkan penolakan mereka. Akan maksud kemurahan hati Allah kepada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita sekarang anugerah itu telah diberikan kepada gereja, kepada kita semua. Mungkinkah kita juga melakukan yang serupa seperti orang Yahudi? Mungkin betul, mungkin bisa jadi, bisa benar. Bisa juga begitu. Kita juga tidak peduli apakah aku pribadi menerima Yesus secara total, secara penuh. Dengan segala kelemahan, keterbatasan, dengan segala situasi mereka, situasi kita. Menerima Yesus dengan sepenuh hati. Totus seluruh diri kita ya, kepada menerima Tuhan. Itulah panggilan kita sekarang ini. Maka dalam masa prapaskah itu kita diajak, apakah aku sungguh-sungguh menerima Tuhan dalam hidupku? Ataukah aku setengah-setengah? Bisa jadi. Ya, bisa jadi karena kita tidak menerimanya. Bisa jadi setengah-setengah menerima Yesus. Semoga saudaraku terkasih, masa prapaskah ini adalah masa di mana kita semua dipanggil untuk menerima Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, semoga Anda dan saya introspeksi dan melihat, menerima Yesus sebagai Tuhan, penebus, penyelamatku, penyelamat Anda dan penyelamat kita semua. Dalam ketidakpastian, dalam kebingungan, dalam segala macam itu, menerima Tuhan, berjuang mencari Tuhan dengan segala sesuatu, dengan segala kekuatan kita. Semoga Anda dan saya sekali lagi di masa prapaskah ini mencari Yesus, mencari jawaban dan menjadikan Yesus segala-galanya bagi hidupku. Meski kita seringkali tidak mampu dan tidak dapat. Jangan sampai kita menolak Yesus seperti orang Yahudi. Sehingga Yesus harus mengalihkan kepada orang lain. Kita sebagai anggota gereja juga berusaha untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Supaya semakin mengimani Yesus. Mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin suami Anda, mungkin istri Anda, mungkin siapapun. Membagikan pengalaman akan Yesus kepada orang di sekitar Anda. Mengajak mereka untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya penebus dan penyelamat. Dan itulah tantangan kita semua. Tugas kita semua, tugas Anda dan saya. Bahwa apa yang kita imani adalah jalan yang terbaik, terindah, yang bisa kita berikan kepada orang lain, kepada siapapun. Tuhan memberkati Anda. Supaya Anda dan saya memiliki dorongan kuat. Membagikan Kristus kepada siapapun. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.